Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan pertama flip class di mata kuliah Etika Bisnis dengan saya Humaira Sadullah Khan SCMM. Saya akan membahas tentang definisi etika bisnis sebagai sebuah profesi. Hakikat mata kuliah Etika Bisnis. Menurut Dr. O.P. Simorangkir bahwa hakikat etika bisnis adalah menganalisis atas asumsi-asumsi bisnis, baik asumsi moral maupun pandangan dari sudut moral karena bisnis beroperasi dalam rangka satu sistem ekonomi. Maka, sebagian dari tugas etika bisnis hakikatnya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem ekonomi yang umum dan khusus, dan pada gilirannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang tepat waktu atau tidaknya pemakaian bahasa moral untuk menilai sistem-sistem ekonomi. Pengertian bisnis menurut para ahli yang pertama, Stanford tahun 1979, business all those activity in providing the goods and service needs or desired by people. Dalam pengertian ini, bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha. Lalu yang kedua menurut Brown and Peterloh tahun 1976. Business is an institution which produce good and service demand by people. Artinya, bisnis adalah suatu lembaga menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Pengertian etika. Etika dalam bahasa Yunani kuno, etikos, berarti timbul dari kebiasaan, adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. St. John of Damascus pada abad ke-7 Masehi menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis practical philosophy. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itu diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah, etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya, etika melihat dari sudut pandang baik buruk terhadap perbuatan manusia. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam waktu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja pemegang saham masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip-prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis yang dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Klasifikasi etika yang pertama etika normatif, berfokus pada prinsip-prinsip yang seharusnya dari tindakan yang baik-baik. Lalu etika terapan, penerapan teori-teori etika secara lebih spesifik, baik pada dominan private atau public. Etika deskriptif, yaitu hanya melakukan observasi terhadap apa yang dianggap baik oleh individu atau masyarakat. Meta etika, berfokus pada arti pernyataan-pernyataan etika.
Konsepsi etika, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, eta mempunyai adat kebiasaan. Menurut filosof Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat atau moral, sehingga berdasarkan asal-usul kata, maka etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika moral. Pada dasarnya, etika moralitas berwacana untuk menentukan kita baiknya menjadi orang seperti apa. Dalam etika moralitas, suatu tindakan dianggap benar jika tindakan itu mendukung perilaku karakter yang baik, bermolar, dan dianggap salah jika tindakan itu mendukung perilaku karakter yang buruk, tidak bermoral. Etika moral lebih bersifat pribadi, namun moral pribadi akan berkaitan etika dengan moral bisnis. Jika perilaku seseorang dalam kehidupan pribadinya bermoral, maka perilaku dalam kehidupan bisnis juga akan bermoral. Dalam memecahkan masalah, kita tidak perlu bingung untuk memilih teori mana yang sebaiknya digunakan. Sebab kita dapat menggunakan semua teori itu untuk menganalisis suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda dan melihat apa yang diberikan masing-masing teori itu pada kita. Lalu ada etika hukum. Hukum membutuhkan moral. Dalam Kekaisaran Roma terdapat patah quid leges sine moribus yang artinya apa guna undang-undang jika tidak disertai moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu, hukum selalu juga diukur dengan norma moral. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral tidak ada artinya jika tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat. Lalu ada etika agama. Etika mendukung keberadaan agama, di mana etika sanggup membantu manusia dalam menggunakan akal, pikiran, memecahkan masalah. Perbedaan antara etika dan ajaran moral agama, yakni etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional, sedangkan agama menuntut seorang untuk mendasarkan diri pada wahyu Tuhan dan ajaran agama. Sekian, kita akan melanjutkan dengan diskusi di kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.